Tolong, lari habis makan. Itu prosedur, bukan doktrin. Makanya di militer ada doktrin, ada buku petunjuk. Nah sekarang saya tanya, ada nggak operasi, namanya konsep operasi tangkap darurat? Ini menurut Pak Marx membingungkan, silahkan Bapak bingung. Saya nggak peduli, karena saya nggak pernah bingung. Walaupun saya tolol bingung kata orang, kata Ponto. Ya, makanya Jokowi itu salah. Ketika dia sumpah, buka sumpahnya, akan menjalankan undang-undang dasar dan perundang-undangan. Kalau perundang-undangannya salah, lihat banyak perundang-undangan salah nggak? Setelah dia jadi presiden, ini terlalu banyak aturan. Ratusan aturan, negara aturan. Makanya saya tidak bilang pemerintahan Jokowi salah. Kesalahan kita semua. Kesalahan kita bersama. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Oke lanjut. Jadi saya bicaranya di level ini. Tolong ini level ya, saling terkait. Ini kenapa bukan garis ini? Ini saling terkait. Nah kalau kita bicaranya di prosedur kesehatan, ini aturan. Kita bicara di sini kok masih bicara di sini. Kita bicara di sini kok masih di sini. Tunggu. Makanya coba lihat garis ini. Ini ada garis ini ya. Ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Cara berpikir dari atas ke bawah, cara bertindak dari bawah ke atas. Kami sebagai militer dididik, setiap mau berangkat, cek senjata. Itu prosedur. Ya, cek senjata. Bener nggak? Bersih nggak? Itu prosedur. Tolong, lari habis makan. Itu prosedur, bukan doktrin. Makanya di militer ada doktrin, ada buku petunjuk. Buku petunjuk untuk pembinaan. Kalau doktrin untuk penggunaan kekuatan. Nah sekarang saya tanya, ada nggak operasi, namanya konsep operasi tangkap darurat? Ada nggak kampanye? Ada nggak rencana kampanye? Rencana kontingensi menghadapi virus? Nggak ada. Walaupun sebenarnya kita dari mana tahu? Tahunya kita udah dari Tuhan. Waspadalah, bangsa akan melawan bangsa. Itu sudah warning dari Tuhan. Cuman dijabarkan nggak? Halo? Wuhan terjadi virus. Kok kita tenang-tenang 3 bulan kemudian baru sibuk? Lihat, waktu penentuan namanya bencana darurat bulan apa? Tanggal berapa? Sekarang saya tanya, tanggal 13 Maret kan? 12 Maret kan? 3 bulan lebih. Padahal itu sebelum bulan Desember itu sudah ada. Tolong dulu doktrin. Dulu kemarin pernah saya kasih Pak Paul ya, paradigma virus. Itu nanti kita diskusikan. Saya akan bikin YouTube-nya. Ya, oke. Lanjut. Ini menurut Pak Marx membingungkan. Silahkan Bapak bingung. Saya nggak peduli, karena saya nggak pernah bingung. Walaupun saya tolol bingung kata orang, kata Ponto. Kok bisa ya? Oke. Jadi begini, diskusi kita ini kelanjutan dari yang kemarin. Setuju? Setuju ya? Nggak bisa nggak setuju. Ya. Cuman saya mau sampaikan di sini bahwa doktrin harus tunduk kepada perundang-undangan. Itulah yang keliru. Kalau undang-undangnya salah, kalau doktrin belum tentu salah. Undang-undang sudah diuji nggak? Saya tanya, doktrin dibuat kemarin bilang apa? Wah, undang-undang dulu, baru apa? Baru doktrin. Dari mana? Dari mana? Kalau konstitusi, iya. Reverse itu apa artinya? Referensinya. Bukan harus tunduk. Beda. Tolong ini diwaspadai. Makanya Jokowi itu salah. Ketika dia sumpah, buka sumpahnya, akan menjalankan undang-undang dasar dan perundang-undangan. Kalau perundang-undangannya salah, lihat banyak perundang-undangan salah nggak? Setelah dia jadi presiden, ini terlalu banyak aturan. Ratusan aturan, negara aturan. Tolong dulu, ikuti perkembangan. Saya detik demi detik, saya ikutin pemerintahan ini. Makanya saya tidak bilang pemerintahan Jokowi salah. Kesalahan kita semua. Kesalahan kita bersama. Ya, nggak ada di sini. Ada nggak? Ini, hal yang berpengaruh. Ada nggak? Bukan hanya undang-undang kalian, kebijakan aturan internasional juga harus kita ikuti. Itu hukum.
Hukum humaniter namanya, bukan undang-undang humaniter. Supaya kita melaksanakan tugas sesuai dengan doktrin itu legitimate. Tadi kan saya bilang, saya kasih bintang itu aja. Tolong dipahami. Saya mendalami doktrin ini lebih dari profesor ya. 7 tahun saya nggak berhenti. Sampai saya dibolehkan mengajar di luar negeri. Mesti saya tunjukkan videonya. Ya tanya aja Haye sana. Tanya Rudi Saladin sana. Ya, ajudannya presiden itu. Oke ya, jelas ya. Tidak ada. Justru, naik selanjutnya. Halaman berikutnya Pak. Halaman berikutnya Pak Paul. Nah ini. Justru ini berpengaruh kepada kebijakan strategi. Kebijakan strategi dijabarkan undang-undang supaya dia didukung. Ngawur aja, tanya Jenderal Amerika ada nggak? Doktrin harus tunduk sama undang-undang kepada hukum ya. Hukum mana? Sumber hukum tertinggi, ya konstitusi. Bukan hukum ekonomi, hukum yang lain, tidak. Udah jelas ya. Sekarang Pak Gajah Mada, saya jawab. Pak Gajah Mada mana? Oh iya, saya mendengar itu domain welfare, multi domain welfare saya ditaruh di kamera saya. Oke. Saya mau beritahu kepada Anda. Latihan Garuda Shield yang menciptakan itu saya. Ya, makanya tadi buka riwayat hidup itu. 2008, 2009. Sasaran latihan ini udah salah. Kenapa? Latihan ini udah latihan perang. Sekarang pertanyaannya, kita konflik nggak di Laut Cina Selatan? Kita claimant state nggak? Kita bukan claimant state. Justru kita diharapkan menjadi penengah. Kalau terjadi konflik antara pihak. Makanya saya pengen menyampaikan ya. Karena ini saya yang ikut terlibat. Saya diundang ke China. Bicara sama orang kedua di China. Ya, tanya aja Atan China dulu. Ya, dia mau membawa kita, China membawa kita bagaimana security cooperation, ya, security cooperation di Laut Cina Selatan. Oh, kita ini ASEAN Brotherhood kok, ngapain Anda harus Amerika? Amerika claim state nggak di situ? Oh tidak. Amerika bukan negara claim state, claimant state ya. Tetapi Amerika freedom of navigation. Lah iya, di sana ada kedaulatan, di sana ada hak berdaulat. Ada hak berdaulat. Nggak usah diajarin saya, saya sudah tahu doktrinnya. Bahkan saya sudah buat kajian ya. Sudah saya sampaikan ke presiden zamannya SBY. Sudah paparan. Tapi inilah, nanti kan waktunya nggak ada. Saya 1 bulan sakit. Ya, bukan gara-gara COVID. Ya, itu Anda tayangkan ini. Sekarang pertanyaannya, benar nggak latihan angkatan darat dengan tentara Amerika? Benar nggak? Salah. Kenapa salah? Karena namanya saja udah salah. Garuda Shield. Garuda itu adalah apa? Untuk pasukan Garuda, kontingen 1, 2, 3, dan 4. Harusnya materi latihannya bukan latihan perang. Peacekeeping. Dan peacekeeping beda. Peacekeeping operation kita menurut aturan tidak boleh peace enforcement. Kita hanya boleh peacekeeping operation. Makanya latihan Garuda Shield itu saya ciptakan bukan untuk latihan perang, terjun-terjun begitu, bukan. Kerahkan tank, tidak. Makanya saya juga yang menginisiatif supaya ada peacekeeping center yang di Sentul. Aduh, setengah mati saya bikin itu, tau nggak? Karena ada ide di pemikiran saya. Gimana yang Indonesia ini ngirim pasukan peacekeeping ke luar negeri sudah berapa kali kontingen? Kok peacekeeping centernya nggak ada? Nggak malu sama Bangladesh? Kan tadi udah saya bilang, mengapa saya ke Bangladesh? Tapi ketika peacekeeping center itu dibuat, bukan saya yang menjadi komandan peacekeeping. Kenapa? Ya itu tadi. Karena saya ini cap salib dulu waktu itu kan. Kasatnya nggak suka. Tapi saya terima, saya dengan senang hati kok. Malah kepala peacekeepingnya itu yang baru, karena dia junior saya, Letnan 80. Dek Jahari, kau besok saya bawa ya Dek. Kemana Bang? Ke Bangladesh. Ikut latihan Santidot. Kebetulan Abang terlibat, supaya kau tahu, Bangladesh itu adalah
Satu-satunya negara yang mengirim pasukan Bangladesh paling banyak. Bahkan dipisah negaranya dari sana. Saya ingin membangun karena kita berada di posisi silang. Ya, kenapa di posisi silang? Saya bilang, saya undang itu orang PBB. Saya bawa. Tapi kita belum punya peacekeeping center. Makanya latihan Garuda Shield yang multinasional itu terpaksa dicepatat. Saya pinjam dulu karena belum. Setelah itu baru Panglima sadar, Presiden sadar. Saya bilang sama AHY, AHY saya bawa ke Thailand. AHY, Gus, kamu kan satu kamar dengan bapakmu, Jack to Jack. Nanti coba, jangan sampai peacekeeping center tidak diresmikan oleh PBB. Dan minta Ban Ki-moon datang. Kan betul. Saya mau lihat konsepnya. Saya ada di komputer saya semua. Saya kan bilang dari kemarin, saya tidak perlu menyampaikan reputasi saya. Ya, saya tidak perlu, karena itu karakter saya. Tapi, dalam hal ini saya harus menyampaikan. Sekarang ya saya beritahu, saya itu 8 tahun jadi pembina utama latihan TNI. Ya, nggak ada tentara sampai sekian lama di satu kursi. Ganti panglima, 7 panglima saya layani, termasuk letting saya. Tanya Ponto itu. Dari satu panglima ke panglima, nggak pernah saya boleh pindah dari situ. Bahkan saya dibilang apa? Mau dibenam di situ. Sampai minta pensiun saya. Jangan salah. Karena waktu itu pensiun 55. Pak, saya tinggal sebentar lagi. Kenapa kau minta berhenti? Saya diminta ke PBB. Cuman di situ di PBB bukan jenderal, Pak. Diminta kolonel. Jangan kira. Makanya kau, saya kira kau masih di bawah saya, umur saya ya. Gajah Mada. Kau main ke rumah saya lah. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Saya bukan orang pembenci ya. Tuhan mengajarkan saya nggak begitu. Kalau saya marah, karena saya sayang. Kalau saya diamin Anda, itu artinya nggak sayang. Kalau saya marah, itu doktrin TNI. Kalau komandan saya dulu marah, sering hukum saya. Waduh, terima kasih komandan. Saya selalu bilang gitu. Terima kasih komandan, berarti komandan memperhatikan saya. Makanya Ponto, kalau tidak begitu saya nggak dapat Kartika Tanggon Kusala. Ya, sorry aja lah. Saya kadang-kadang lama-lama jengkel juga. Nah, masalah Laut Cina Selatan, ya, saya tahu. Sudah saya buat rencana kampanyenya, rencana kontingensinya. Itu makanya segera dibentuk komando gabungan. Ya, komando gabungan segera dibentuk. Makanya sudah terbentuk. Sudah terbentuk komando gabungan. Kenapa dulu komando gabungan pertama di situ adalah orang laut? Karena kita akan menerima apa? Kita bukan claimant state, tapi kita menerima spillover. Spillover apa? Limbah. Limbah mereka berperang. Pertama, kalau mereka menggunakan balistik nuklir, kita nerima. Sudah siap nggak kita? Yang kedua, sudah pasti berduyun-duyun pengungsi dari Vietnam, ya, dari negara-negara yang claimant state. Pasti Taiwan segala macam. Di mana mau kita tampung? Sudah siap nggak? Dulu kan pengalaman perang Vietnam itu berapa banyak Vietnam yang harus kita tampung di Galang? Sudah siap nggak? Saya sudah sampaikan. Nanti kapan ya? Saya sampaikan di sini. Itu tahun berapa? Baru sekarang sibuk. Latihan perang itu salah. Kenapa begini? Latihan itu, ya, saya kasih tahu. Apa yang diajarkan oleh doktrin, itulah yang dilatihkan. Apa yang dilatihkan, itu yang diujikan. Sekarang pertanyaannya, kita kalau melaksanakan operasi antara Indonesia sama Amerika, sudah ada doktrin bersama. Nggak boleh pakai doktrin sendiri-sendiri. Dan di dalam Mabes TNI, saya udah lama di sana. Ya, tidak ada kita melaksanakan operasi bersama dengan Amerika untuk tujuan perang. Tapi kalau untuk peacekeeping, iya. Kalau jadi pasukan peacekeeping. Mau non-blok, mau apa, nggak ada hubungannya non-blok di sini. Kita non-blok sekarang. Oh enggak, kita masuk OKI kok. Itu bukan blok itu. Itu sudah bikin blok lagi. Hati-hati. Kita ada di OKI. Itu sama aja memblok OKI. Katanya non-blok. Mana? Enggak. Jangan salah. Tapi ya, kebijakan luar negeri kita adalah apa? Bebas aktif. Dengan latihan ini udah banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Ya, sudah banyak pelanggaran dilakukan. Ini sasarannya apa? Sasaran latihan itu harus jelas. Saya pakar latihan. Ya, pembina latihan. Makanya saya harus mendalami doktrin. Karena yang dilatihkan itu doktrin. Apa yang dilatihkan itu diuji. Diuji pada saat apa? Saat dia mau penugasan,
Dan saat penugasan, dievaluasi, diuji. Ya tolonglah ya, yang begini-begini, jangan tanya lagi. Orang yang sudah makan garam bertahun-tahun, 13 tahun saya di staf operasi itu. Kalau Pak Ponto mah enak, 2 tahun sini pindah, sana pindah, sana pindah. Kenapa saya harus ditancap di sana? Ada pertanyaan, sampai minta pensiun saya. Saya beritahu. Saya nggak naik pangkat, ya tanya aja Ponto, kenapa saya nggak naik pangkat? Ya, oke lah. Sekarang gini aja, itu sudah. Nah, kita mau masuk nggak ke doktrin yang sebenarnya? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.